terjadi peristiwa 98, Hmm. beres peristiwa 98 bersama teman-teman. Kalau dulu di kampus saya tentu saja ikut berorganisasi di internal maupun di ekstra kampus. Jadi aktif juga ya di Aktif, memang kampus. saya adalah pegiat sosial yang kerap kali melaporkan berbagai kasus indikasi tindak pidana korupsi di Banten. Sejak tahun 2000, sejak Banten ini berdiri menjadi provinsi 24 tahun yang lalu, saya membuat NGO, saya membuat LSM. Kemudian persoalan korupsi, persoalan pungli itu menjadi persoalan dasar dari kita. Kalau saja APBN, APBD kita tidak dikorupsi, saya yakin itu gratis loh. Tinggal Pemdanya mau enggak bekerja sama dengan para kepala desa agar setidak-tidaknya beberapa kecamatan sekitar PLTU itu bisa sementara kita tahu juga Pandeglang dikenal katanya dengan 1.000.000 santri 1.000 ulama. Kota Nah, santri gitu ya bagaimana kita julukannya. memberikan perhatian terhadap pondok-pondok pesantren tradisional? Halo Sobat Ekbis, jumpa lagi dengan saya Yashifa Yasmin dalam program Ekbis Banten Podcast. Oke teman-teman, mendekati pilkada nih ya. Teman-teman, kita sebagai masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas dan cermat. Kita harus mengetahui bagaimana seluk-beluk pemimpin yang akan kita pilih. Kita harus tahu bagaimana gagasannya dan bagaimana latar belakang pemimpin tersebut. Nah, hari ini saya sudah ditemani oleh bakal calon Bupati Pandeglang, Akang Uday Suhada. Selamat datang Kang Uday. Terima kasih atas undangannya. Banten Ekbis Ekbis itu Banten. Ekbis Banten, bukan Banten Ekbis ya. Kembali Ah, Ekbis Banten. Ekbis Banten luar biasa memberikan kesempatan saya untuk diskusi dengan Siva dan tentu saja menyapa para penonton yang tentu saja sudah sekian tahun Ekbis Banten eksis di dunia podcast seperti ini dan saya merasa terhormat bisa diundang Iya, untuk sebelumnya kita diskusi di juga sini. terima kasih banyak kepada Kang Uday nih yang sudah hadir gitu. Karena masyarakat nih, Sobat Ekbis yang nonton pasti penasaran nih, khususnya orang-orang Pandeglang ya Iya. Kang Uday. Ah, Bagaimana sih sosok Uday Suhada ini? Nah, sebelumnya kita mau mengenal dulu nih Kang Uday. Bagaimana latar belakang Kang Uday. Dan Kang Uday ini ya teman-teman adalah dikenal sebagai aktivis anti korupsi. Ini menarik loh. Kok bisa Kang Uday sampai ada jargon apa ya? Ditempelkan kepada Kang Uday nih, aktivis anti korupsi. Itu gimana ceritanya dan bagaimana kita juga pengen tahu latar belakang pendidikan Kang Uday, track record dari Kang Uday. Boleh diceritakan nih Kang Uday? Baik sih Pak. Jadi saya lahir di sebuah kampung yang mungkin tidak ada dalam peta. Waduh, Namanya Kampung Kuluwut Timur, Desa Harapan Karya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang. Harapan Karya. Iya, Desa Oke. Harapan Karya, Kampung Kuluwut. Jadi tadi kenapa tidak ada dalam peta? Susah untuk mencarinya Oh karena gitu, pelosok bener-bener begitu ya. saking ujungnya ya Iya. Kang Uday ya? Nah, saya lahir kurang lebih 50 tahun yang lalu di kampung itu, kemudian saya berpendidikan SD-nya di SD 1 Kuluwut, kemudian SMP tahun 86 saya di SMP Negeri 1 Menes, kemudian tahun 89 saya sekolah di SMA Muhammadiyah 17 Cipondoh Tangerang, kemudian tahun 92 saya kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Kemudian sempat juga saya meneruskan S2-nya di Tangerang. Itu latar belakang pendidikan. Kemudian saya Track record sebagai aktivis jadi pasti aktif nah, banget nih Kang Uday nih di kampusnya dulu. setelah saya selesai kuliah dulu di Mm-mm. Malang, kemudian saya bekerja sempat beberapa tahun di Jakarta Oke. sampai kemudian terjadi peristiwa 98, Hmm. beres peristiwa 98 bersama teman-teman. Kalau dulu di kampus saya tentu saja ikut berorganisasi di internal maupun di ekstra kampus. Jadi aktif juga ya di Aktif di kampus. intra Oke. kampus itu saya baik di ketua himpunan mahasiswa jurusan Mm-mm. dulu, kemudian sempat jadi sekretaris Badan Perwakilan Mahasiswa BPM dulu Oh, namanya. BPM. Kemudian di ekstra kampusnya saya di HMI. Dulu saya punya senior almarhum Bang Munir. Kita menyelenggarakan latihan kader terhadap anak-anak HMI di Malang saat itu sebelum beliau hijrah tahun 96 ke Jakarta dan menjadi Man of the Year saat itu sebagai seorang aktivis. Betul. Kemudian saya di Jakarta beberapa tahun,
menjelang pemilu tahun 99 saya pulang ke Pandeglang dan kemudian saya diminta untuk gabung menjadi salah seorang staf pengajar di kampus Matlaul Anwar. Saat itu belum ada universitas, baru masih sekolah-sekolah tinggi, ada sekolah ilmu hukum, sekolah tinggi ilmu agama, sekolah tinggi ilmu pendidikan, sekolah tinggi ilmu ekonomi. Jadi ada 4 sekolah tinggi saat itu. Nah, tahun 2000 saya dirikan dengan tentu saja dengan banyak pihak saya ikut berkontribusi untuk mendirikan Universitas Matlaul Anwar Banten. Kemudian tahun 2003 saya mendirikan FISIP dengan teman-teman, tapi tahun 2006 saya hijrah ke Jakarta, ikut bekerja sebagai peneliti di Lembaga Survei Indonesia. Tahun 2008 saya pertama kali ada lembaga konsultan politik di Indonesia namanya Vox Nah, Indonesia. Saya direkrut sebagai konsultan politik. Kemudian tahun 2011 Prof. Saiful Mujani mendirikan SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting. Saya juga ikut membidani di situ. Tahun 2019 saya resign sebagai seorang konsultan politik. Di Banten saya mendirikan yang namanya As Politika, politik orang, politik kita, gitu, oke. semacam lembaga konsultan juga. Kemudian kita memanfaatkan teknologi dengan teman-teman tim IT Mhm. untuk kemudian bagaimana agar proses-proses politik itu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Panjang Tapi sekali ya. itu dari sisi karir, bagaimana saya mencari Heeh. nafkah begitu, hidup. Tapi Di sisi setiap lagi lain, yang tadi Siva bilang, kenapa Kang Uday disematkan kata aktivis anti korupsi? Saya juga iya. nggak tahu ini kelakuannya teman-teman wartawan sebetulnya. Oh, Teman-teman media yang mhm. menyematkan itu, bukan saya sendiri. Saya nggak merasa sebagai aktivis anti korupsi. Tapi memang saya adalah pegiat sosial yang kerap kali melaporkan berbagai kasus indikasi tindak pidana korupsi di Banten. Sejak tahun 2000, sejak Banten ini berdiri menjadi provinsi 24 tahun yang lalu, saya membuat NGO, saya membuat LSM. Kemudian LSM itu dijadikan corong untuk menjembatani kepentingan publik. Apakah itu persoalan kebijakan yang tidak membumi, yang tidak merakyat, persoalan indikasi tindak pidana korupsi yang sering kali mengemuka, itu persoalan indikasi tindak pidana korupsi. Mhm. Sebut saja tahun 2004 misalnya saya melaporkan kasus adanya penggunaan dana tidak terduga dari pemerintah Provinsi Banten digunakan untuk pembangunan atau pengadaan rumah dinas DPRD. DPRD, ya. Mhm. Dana perumahan DPRD Banten itu seluruh pimpinan DPRD-nya dijerat oleh aparat hukum, termasuk sebagian besar anggota DPRD Banten saat itu. Kemudian juga kasus pengadaan lahan Karangsari di Carita yang menghabiskan uang negara 5 miliar. Ternyata fakta menunjukkan itu memang bukan punya negara, itu milik keluarga Mmm. dengan dokumen yang mereka tunjukkan di Mhm. pengadilan berbagai level. Terus misalnya lagi tahun 2011 ada hibah. Waktu itu 2011 hibah untuk 339 221 lembaga, 336 miliar saya ungkap dan terbukti. Tujuan saya bukan untuk memenjarakan orang, Siva. Tujuan saya Apa tuh? adalah ingin mengamankan, menyelamatkan uang negara. Mmm, Betapa uang itu harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat karena bukan uang pribadi. betul. Ya, jadi tidak ada niatan saya untuk memenjarakan orang, tetapi ingin menyelamatkan keuangan negara sebab itu adalah bersumber dari rakyat dalam hal ini berupa pajak dan retribusi lainnya. Tahun 2021 pun saya melaporkan kasus potensi dugaan tindak pidana korupsi atas penggunaan hibah untuk pondok pesantren. Oke. Dan itu juga sudah terbukti secara hukum sah dan meyakinkan telah terjadi tindak pidana korupsi atas persoalan itu. Jadi ada oknum, ada orang yang membentur-benturkan tentu saja. Wah, ini akan Jadi itu melawan. kisah di balik ininya ya, Ya, gitu. Ya, itulah yang membuat kemungkinan teman-teman media menyebut menyematkan saya atau menyematkan aktivis anti korupsi tadi? aktivis anti korupsi tadi. Mhm. Padahal di sisi lain saya juga kadang-kadang disebut buayawan, misalnya ngomong Oh soal gitu? Baduy gitu kan. Kayak kemarin rame begitu, bagaimana di TikTok orang mengeksploitasi Wanita perempuan. Baduy, iya. Saya dengan tegas atas permintaan tokoh-tokoh adat di lembaga adat, tolong para konten kreator, kalian dipersilahkan untuk membuat konten-konten tentang Baduy, tapi tolong yang mendidik. Misalnya, oh kenapa sih di Baduy itu rumahnya harus menghadap utara selatan? Oh, Mhm. kenapa sih tidak ada
pagar antar rumah. Mhm. Oh, mungkin di Bukan balik cuma itu mengeksploitasi bukan aja. mengeksploitasi, yang Wanita-wanita dieksploitasi cantik. wanita-wanita cantik gitu. Kenapa tidak nini-nini di situ dieksplor gitu kan? Nih tahun berapa lahir? Oh, itu waktu pohon itu ditanam kata bapak saya itu saya Saya udah lahir. lahir. Nah, itu jadi bingung juga kita jawab. Jadi kalau di dunia seni ya dengan teman-teman seniman, anak-anak jalanan, saya tentu saja bergaul dengan mereka. Tetapi yang lebih menonjol dalam kegiatan keseharian, saya memang disematkan sebagai seorang aktivis anti korupsi. Oke, Nah, kenapa menarik tuh. tertarik ke Nah, sini? iya, kita mau nanya nih, latar belakang kenapa ketertarikan Kang Uday terhadap anti korupsi tadi, Kang Uday? Ketertarikannya pertama, kalau soal anti korupsi itu uang negara. Mhm. Oke, tadi udah Kalau disebutkan udah lah ya. dia. Jadi kalau misalnya kita diamkan, didiamkan itu keenakan, Keenakan nanti, gitu. makin kaya mereka nanti. Tidak ada yang menggonggong saja, ada yang menggonggong saja mereka terus melakukan, Jangan. apalagi tidak ada yang menggonggong. Betul. Harus ada orang di Banten yang memposisikan diri seperti itu menurut saya, dan itulah saya gitu Dan di mungkin harus antaranya. lebih banyak lagi. Mudah-mudahan aja sehingga harapannya ke depan ada banyak para penggonggong-penggonggong lain terhadap para maling-maling APBD Mhm. atau APBN itu, sehingga aparat penegak hukum juga dia tegak lurus, kemudian para penyelenggara pemerintahan baik di eksekutif, di legislatif juga mereka ajak, oh ya ini uang rakyat. Ketika sudah ditunjukkan kasus A terbukti bersalah, si B dihukum sekian tahun, kan menjadi pelajaran Betul. buat siapapun para penyelenggara pemerintahan itu, baik di DPRD maupun di pemerintah, dalam hal ini Provinsi Banten pada khususnya dan umumnya di Republik ini gitu, karena kita tahu persoalan korupsi, persoalan pungli itu menjadi persoalan dasar dari kita. Kalau saja APBN, APBD kita tidak dikorupsi, saya yakin tidak perlu lagi kita mendengar ada orang yang kelaparan, ada orang yang makan nasi aking, ada Betul. orang yang kena gizi buruk, ada orang yang stunting dan seterusnya. Oke, Gitu. menarik nih. Coba kita proyeksikan yang disematkan oleh wartawan tadi ya, Ya, aktivis anti korupsi, dengan Kang Uday sekarang yang akan menjadi bakal calon Bupati Pandeglang gitu. ya. Bagaimana Kang Udang kan jadinya Kang Uday nanti akan menggunakan pengalaman Kang Uday sebagai aktivis anti korupsi tadi dalam, seandainya aja ya Kang Uday udah jadi bupati nih, dalam pemerintahan daerah nanti gitu. Bagaimana cara mengaplikasikan pengalaman-pengalaman yang sudah Kang Uday dapat gitu selama menjadi Oke. aktivis tadi? Yang saya lihat kondisi Pandeglang saat ini itu dalam keterpurukan. Betul. Dari mulai kondisi infrastruktur jalan yang carut marut, yang hancur di berbagai desa, ratusan desa, dari 339 desa dan kelurahan, hanya beberapa desa saja yang jalannya relatif sudah layak gitu ya digunakan. Sisanya Sehingga masih hancur selainnya masih hancur lebur. lebur, sehingga tidak akan aneh ketika kita melihat ramai Pandeglang, oh si A ditandu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang mau melahirkan atau yang sakit keras karena memang tidak bisa dilalui oleh kendaraan jalannya. Itu kan sering geger dan Betul. sering mewarnai media kita tentang 1001 cerita tentang Pandeglang Dengan kerusakan dengan jalan ya. kerusakan jalan dan segala macam hal-hal yang negatifnya gitu. Nah, belum lagi persoalan pelayanan kesehatan. Kemudian kondisi ekonomi masyarakat di pedesaan. Itu mendasar sekali, termasuk soal pendidikan dasar. Betul. Karena bagaimanapun sumber daya manusia itu menjadi investasi yang besar ke depan. Jangka panjang. Jangka panjang. Bagaimana kita bisa menyiapkan anak-anak didik kita untuk punya basic keilmuan yang bagus, ilmu pengetahuan yang bagus, termasuk soal ilmu pengetahuan agama. Sementara kita tahu juga Pandeglang dikenal katanya dengan 1.000.000 santri 1.000 ulama. Kota Nah, santri gitu ya bagaimana kita julukannya. memberikan perhatian terhadap pondok-pondok pesantren tradisional? Kalau pondok-pondok pesantren yang besar, yang modern, itu nggak perlu disubsidi. Udah Gitu. banyak Sudah uangnya. uangnya daftarnya aja ada satu pondok pesantren yang 45 juta, 50 juta Wow. gitu kan. Nah, bagaimana pondok-pondok pesantren yang bertebaran Tradisional di tadi tiap ya. kampung itu, mereka yang diberikan perhatian. Nah, jadi dengan kondisi real di situ yang ingin saya terapkan ke depan. Yang paling utama dalam penyelenggaraan pemerintahan itu bagaimana kita memerangi korupsi dan memberantas yang namanya pungli. Karena itu salah satu akar persoalan kita. Sudahlah APBD Pandeglang itu kecil,
Ditambah lagi Ditambah lagi di dengan korupsi. praktek-praktek korupsi dan pungli gitu. Di mana letak pungli misalnya? Pungli itu soal sederhana saja, adminduk gitu. Administrasi kependudukan. Orang dari Jagat Sumur, Kecamatan Sumur atau Cimanggu atau Cikesik mau mendapatkan pelayanan soal adminduk. Masa harus datang ke Pandeglang, ke alun-alun? Berapa ratus ribu mereka harus mengeluarkan dana untuk sekedar transportasi. Bukan biaya pengadministrasian di situnya, tapi biayanya. Baru transport doang ya. Transportasi doang. Makanya janganlah jauhkan pelayanan sederhana itu kepada masyarakat. Dekatkan. Sekarang teknologi udah canggih kok. Betul. Dekatkan layanan. Dilayani di tingkat kecamatan masing-masing agar tidak terlalu besar beban yang harus diemban oleh rakyat ketika ingin mendapatkan pelayanan hal tersebut. Itu salah satunya. Dan di situ ruang-ruang terjadinya pungli sangat terbuka. Ya Jadi kan? itu peluang-peluang tadi ya. Peluang-peluang tadi termasuk soal korupsi misalnya. Kita tahu APBD Pandeglang hanya 2,7 triliun dan 40% saja yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. 60%-nya Sisanya? sudah habis oleh belanja rutin dan pegawai. 60% Gaji tadi. 60%. Cukup besar ya daripada betul. Daripada biaya pembangunan Iya. lebih besar biaya yang rutin. Sekarang dari 1,1 triliun atau 40%-nya APBD itu terbagi ke sekian dinas, badan, bidang. Artinya kadiunte nggak kemana-mana nih. Menyelesaikan jalan nggak bisa, soal pelayanan kesehatan juga sulit. Bagaimana caranya? Maka pemimpinnya harus berpikirnya jangan berpikir tentang APBD, harus out of the box. Kita cari ruang-ruang dan itu sangat terbuka. Misalnya infrastruktur jalan, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya berdiskusi dengan pengamat lingkungan misalnya terkait dengan pemanfaatan faba, fly ash dan bottom ash dari sisa pembakaran PLTU di Labuan. Wow. Itu setiap hari ratusan Menarik ton, inovasinya. ribuan ton. Kenapa itu tidak dimanfaatkan? Itu gratis loh. Tinggal Pemdanya mau enggak bekerja sama dengan para kepala desa agar setidak-tidaknya beberapa kecamatan sekitar PLTU itu bisa memperbaiki infrastruktur jalannya. Itu juga salah satu yang bisa kita lakukan. Tentu saja harus dengan pendekatan yang benar karena faba itu tetap ada unsur-unsur yang negatif. Karena dia serbuk yang dari fly ash yang paling Jadi berbahaya dampaknya sama buat paru-paru kesehatan gitu. kita. Makanya harus diikat dengan cara dijadikan coran beton, bukan dijadikan paving block atau yang lain. Karena kalau itu kan daya rekatnya kurang, dia bisa menjadi mikroorganik yang bisa terhirup oleh manusia, oleh hewan yang tidak sadar dalam waktu jangka panjang dia akan merusak paru-paru kita. Nah, jadi itu juga bisa dijadikan salah satu cara untuk bagaimana kita keluar dari zona yang busuk ini, dari infrastruktur jalan yang buruk Masalah ini. yang itu aja Masalahnya sebetulnya itu ya. saja gitu. Nah, kemudian yang kedua ada hal lain. Dalam bahasa Sunda bila perlu kokosoyan lah di kementerian gitu. Pak Menteri tolong wayahna jalan di Kabupaten Pandeglang benerin gitu kan. Saya nggak akan balik deh. Sebelum tolong karena di sana itu kan sesungguhnya saya yakin uang itu gelondongan kok. APBN itu bisa nggak kita meyakinkan yang menteri misalnya dan para pengambil kebijakan lainnya tuh real tidak jauh jaraknya dari ibu kota negara Pandeglang ini, tapi infrastruktur jalannya hancur lebur luar biasa. Padahal betapa kayanya Pandeglang. Di paling ujung sana kita punya Taman Nasional Ujung Kulon yang satu-satunya di muka bumi gitu. Sehingga kayak 2 tahun yang lalu saya izin dan saya mohon kepada Pak PJ Gubernur, Pak Dr. Al Mukhtabar, Pak Al, Taman Nasional Ujung Kulon itu bukan milik Pandeglang saja, bukan milik Banten saja, bahkan itu aset internasional. Tolong dong dari Jalan Sumur ke Ujung Jaya itu di take over oleh provinsi. Alhamdulillah sekarang sedang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Banten. Proyeknya kurang lebih 90 miliar lebih. Wow. Sampai nanti tembus ke perbatasan Taman Nasional Ujung Kulon di Ujung Jaya. Nah itu juga kan potensi luar biasa. Betul. Kalau Syifa dan sahabat semua main ke Ujung Kulon, itu akhir pekan mobil-mobilnya mewah-mewah yang dari Jakarta, yang dari kota datang ke situ. Jadi dan bawa duit. wisatawan ya. Wisatawan bisa kita ini kan. Jangan memeras orang yang miskin dan sedang sakit. Waduh. Karena itu terjadi sekarang. Saya sebutkan per 1 Februari 2024 pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui peraturan Bupati nomor 70 tahun 2023 memberlakukan tarif dasar BLUD Puskesmas di Pandeglang
dari Rp6.000 sekarang menjadi 2 kali lipat, jadi Wow. Rp12.000 bagi layanan umum, ya. Untuk apa? Saya pikir tadinya untuk memperbaiki layanan kesehatan. Fasilitas kesehatan, biar Ternyata makin untuk maju gitu betul, kan. biar lebih seramah. Ternyata apa nih? Ternyata untuk mendongkrak pendapatan asli daerah alias PAD. Bayangkan. Menurut Jadi saya itu, mengeksploitasi orang sakit gitu ya. ya makanya menurut saya itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap rakyat. Gak boleh. Orang sakit itu menjadi kewajiban negara untuk hadir, untuk bagaimana dia sembuh. Dia bisa hidup layak. Ini orang yang yang miskin sedang sakit. Siva boleh cari deh siapa orang kaya di kampung sakit kemudian datang ke puskesmas. Saya kira tidak akan nemuin. Nggak mungkin Ya, ya. mereka Pasti pasti cari cari yang rumah sakit rumah terbaik sakit yang gitu kan. terbaik itu kan dengan layanan luar biasa. Mm-mm. Jadi kok miris sekali kebijakan ini gitu loh. Rakyat miskin sakit dipaksa untuk mendongkrak PAD. Bagi saya zolim. Apa yang harus dilakukan? Banyak hal potensi lain untuk mendongkrak PAD. Contohnya tadi pariwisata. Dari ujung Carita, ya, Matahari, sampai ke ujung Pulau Tinjil pun meskipun dekat dengan wilayah Lebak, itu wilayah Kabupaten Pandeglang. Yang itu bisa kita eksploitasi. Oke, menarik nih. Sumber daya. Berarti tandanya di Pandeglang tuh sebetulnya masih banyak sekali potensi-potensi Banyak. yang bisa mendongkrak PAD tadi ya. Nah, Sangat. ini coba di kacamata Kang Aduy, Kang Uday, sorry nih ya. Kira-kira apa nih potensi-potensi yang ada di Pandeglang yang sebetulnya itu bisa mendongkrak PAD gitu? Banyak. Sejak dulu sebelum Banten ini terpisah dari Provinsi Jawa Barat tahun 2000, Pandeglang itu dijuluki sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Barat. Tapi belakangan ternyata bergeser. Oh gitu. Ya kan? Padahal setiap tahun, bukan setiap tahun, setiap musim panen, ratusan truk dari luar Banten, dari luar Pandeglang, ngambil gabah dari Pandeglang, dari Cimanuk, dari Jiput, dari Pagelaran, dari Sumur, dari Cikesik dan sebagainya, itu untuk diangkut ke Dibawa daerah lagi. lain. Mereka punya teknologi canggih, diolah sedemikian rupa menjadi sesuatu yang menarik, beras premium, harumnya beda-beda, ada harum pandan segala tek bengek. Kemudian mereka kemas, mereka packaging dengan keren, dijual keluar dengan harga yang fantastis. Petani kita segitu-gitunya. Padahal kalau itu dikelola dengan benar, BUMD-nya benerin, tempatkan orang yang profesional, bukan orang yang menjelang pensiun ditempatkan jadi pengurus BUMD. Cari orang profesional, dilelang di situ siapa lu yang punya keahlian di bidang BUMD, namanya badan usaha berarti kan nyari untung. Betul. Bukan ngegerogoti APBD. Waduh. Ya kan? Harus begitu gitu. Dan kita potensinya ada. Soal pertanian saja, beras merah di Pandeglang banyak. Itu butuh loh orang-orang sakit, misalnya yang diabetes, butuh beras itu, merah itu ya. Beras merahnya atau mungkin jadi tepungnya begitu untuk jadi bubur dan seterusnya. Ada di Pandeglang. Manggis saja ketika musim itu 1 kilo paling Rp3.000 sampai Rp5.000. Manggis musiman. Kita tidak tahu ternyata cangkang dari manggis itu bermanfaat untuk obat-obatan herbal. Betul. Kalau diolah dengan baik itu menjadi potensi sumber ekonomi lainnya. Belum lagi potensi yang lain, soal ekonomi, apakah itu pandan untuk anyam-anyaman, apakah itu bambu yang tidak termanfaatkan selama ini. Itu kalau diolah dengan baik, UMKM-nya dihidupkan, didatangi, dibina, dan continue. Jangan hanya datang program yang penting jalan, gak boleh begitu. Jadi harus sustainable. Gitu kan. Terus potensi-potensinya banyak. Kayak tadi yang saya sebutkan di awal soal pariwisata. Betapa banyaknya potensi pariwisata.